warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dan keluarga tetap diberi kesehatan ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sebelum kalian memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, Ibu mau tanya, bagaimana jika kita menyalakan kipas angin tetapi kita tidak menggunakannya? Nah, pasti itu akan boros listrik ya. Nah, memboros listrik itu tidak baik ya anak-anak. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik? Ibu akan menampilkan sebuah video dan kalian harus menyimaknya ya. Energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Tahukah kamu dari manakah energi listrik dihasilkan? Nah, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik yang bersumber energi dari aliran air (PLTA), aliran angin (PLTB), panas matahari (PLTS), panas bumi (PLTU), dan gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, dan sebagainya. Sedangkan generator adalah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Berikut merupakan bahan dan alat penghasil energi listrik. Yang pertama ada aliran air, kemudian yang kedua pintu air, yang ketiga katup pengaman, yang keempat pipa air, yang kelima pipa pesat, yang keenam katup pengatur tekanan, yang ketujuh turbin, yang kedelapan generator, yang kesembilan transformator, dan yang kesepuluh saluran transmisi. Nah, berikut merupakan proses menghasilkan energi listrik atau skema menghasilkan energi listrik. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur katup pengaman. Kemudian yang kedua, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya. Yang ketiga, energi potensial air masuk dan menggerakkan turbin. Kemudian, yang keempat, energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian, yang kelima, energi listrik dari generator diatur tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Dan yang keenam, yaitu energi listrik dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Nah, pembangkit listrik terdapat sistem transmisi dan distribusi listrik. Sistem transmisi merupakan proses penyaluran energi listrik tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Nah, kemudian sistem distribusi energi listrik yaitu proses penyaluran energi listrik dari gardu induk kepada konsumen atau pengguna, biasanya kita atau rumah-rumah, kantor-kantor, pabrik-pabrik, sekolah, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana aliran listrik yang ada di pedesaan? Nah, karena mereka biasanya sulit mendapatkan listrik, sehingga mereka
berinisiatif secara mandiri untuk membuat pembangkit listrik sendiri dan memanfaatkan aliran air, yaitu sungai atau air terjun, sehingga bisa digunakan untuk membuat energi listrik. Nah, tujuannya yaitu hanya untuk menghasilkan listrik dalam skala kecil atau secukupnya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga setempat, tidak luas ya. Nah, pembuatan energi listrik tersebut biasa disebut juga dengan pembangkit listrik mikrohidro, yaitu memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar, sehingga memanfaatkan kincir air untuk mengubah energi gerak dari aliran air sungai menjadi energi listrik, sehingga warga-warga di pedesaan bisa menikmati listrik dengan mudah. Itu ya, meskipun tidak ada aliran listrik dari pemerintah. Gitu. Nah, itulah tadi cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Nah, agak rumit kan caranya? Jadi, kita sebagai manusia harus pandai-pandai untuk menghemat energi listrik. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghemat energi listrik? Ibu akan membagikan teks cara menghemat energi listrik, dan kalian bisa membuat pertanyaan jika ada yang tidak kalian ketahui. Nah, teks bacaan menghemat energi listrik akan ibu bagikan ke grup WhatsApp. Nah, anak-anakku jika ingin bertanya dan ada yang ingin menjawab, bisa dilakukan di grup WhatsApp. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Bagaimana perasaan anak-anakku dengan pembelajaran kita kali ini? Semoga kalian dapat paham ya apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.